Best Trader Community. Selamat sore Bapak Ibu, seperti biasanya setiap hari Kamis sore, hari ini tanggal 16 Mei 2024, mungkin saya sapa dulu, salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT Forested Futures. Baik, seperti biasanya durasi 1 jam kurang lebih ya, 1 jam ke depan. Nah, kita awalin dengan pembahasan data-data penting minggu ini, karena tadi malam tepatnya kita sudah dihadapin dengan rilis data penting Amerika. Nanti kita akan bahas secara fundamental dan nanti juga kita akan lanjut ke pembahasan secara analisa teknikal. Dan Bapak Ibu silakan request ya, saham-saham tunggal Amerika terutama yang perlu kita bahas sore kali ini. Nah, silakan. Dan di sini saya cek sudah ada WA masuk dari seperti biasanya requestnya saham Boeing Pak, kenapa turun lagi? Tolong nanti dibahas. Baik Bu, ya. Nah, ini juga Pak, di sini Pak. Nah, kira-kira sudah naik belum? Udah buy, udah buy ya. Baik, untuk menyingkat waktu ya, kita langsung ya. Mungkin sambil nunggu beberapa partisipan masuk, saya akan bahas dulu request yang WA yang sudah masuk ya. Kita langsung ke share screen dulu. Baik, sekarang kita mulai pembahasan data ekonomi ya. Jadi ini economic calendar. Seperti biasanya di sini saya pakai source-nya atau sumbernya investing.com untuk melihat data-data penting minggu ini ya. Jadi economic calendar. Nah, this week minggu ini data penting itu tadi malam sebenarnya ya. Nah, di sini yang bintangnya 3 ini high volatility ya, artinya high impact atau dampaknya besar ya. Diawalin open market US ya jam 20.30 yaitu data core CPI. Nah, yang dilihat ini yang tahunan ya seperti biasa. Ini salah satu indikator inflasi Amerika. Nah, ini selalu kita bahas setiap minggu ya. Jadi kalau ada data 3,8%, forecast atau perkiraannya turun 3,6%, aktualnya sesuai forecast. Oke, 3,6%. Artinya core CPI ini salah satu indikator inflasi Amerika ini mengalami penurunan. Ya. Korelasinya ekspektasi penurunan atau pemangkasan suku bunga yang direncanakan The Fed tahun ini mulai naik lagi. Oke, kenapa saham-saham tadi malam itu naik ya? Kalau kita lihat dari indeks ya, seperti S&P 500, Dow Jones dan Nasdaq. Nanti kita akan bahas ya. Nah, terus data penting juga CPI ya. Oke. Mengalami penurunan juga inflasinya ya, CPI ini inflasinya yang saya lihat yang tahunan aja ya. 3,5% ini inflasi yang sebelumnya previous ya. Forecast-nya turun 3,4%, aktualnya sesuai forecast 3,4%. Jadi data penting yang dirilis tadi malam ini sebenarnya positif, bagus untuk saham. Kenapa Pak? Karena inflasinya mengalami penurunan.
Jadi ekspektasi pemangkasan pemotongan suku bunga ini mulai naik lagi. Yang awalnya ya, nah, sebelum data ini dirilis ya, market merespon The Fed masih belum yakin, ragu dengan pemangkasan suku bunga yang akan direncanakan dalam tahun ini ya. Nah, karena sebelumnya inflasi Amerika mengalami stagnan atau malah naik sedikit. Nah, jadi Powell, The Fed melihat data-data berikutnya. Dia perlu data-data penunjang lagi seperti CPI dan kurs CPI ini. Kalau data inflasi ini mengalami penurunan, ya, maka pasar melihat, wah, tahun ini kemungkinan besar The Fed akan mangkas suku bunga. Ya, tapi pertanyaannya berapa kali, berapa persen, dan di pertemuan keberapa. Nah, nanti kita coba analisa bareng-bareng ya. Oke. Terus ya, data penting ya, minggu ini sebenarnya sudah tadi malam ya. Nanti malam itu ya FOMC The Fed, ini anggota-anggota The Fed aja. Oke. Nah, terus ini masih tadi nanti malam ya. Nanti malam ini data pentingnya jobless claim, ini data mingguan aja ya. Ukuran tingkat pengangguran mengalami dari last atau previousnya 231.000 turun ya. Jadi turun ke 219.000 ya. Jadi bagus ya. Nah, oke. Terus Jumat kita cek apakah ada data penting, tidak ada ya. Jadi data penting sebenarnya minggu ini sudah terlewatin, yaitu tadi malam ya. Kenapa tadi malam itu pergerakan indeks dolar ya mengalami pelemahan yang cukup dalam ya. Jadi indeks dolar itu tadi malam turun ya karena inflasi Amerika turun, market melihat suku bunga kemungkinan besar akan dilakukan tahun ini pemangkasannya. Ya. Nah, lawannya Mas, currency yang direct langsung terhadap dolar, indeks dolar itu menguat ya. Nah, termasuk kalau forex currency-nya ini Japanese ya, US dollar terhadap yen ya, nah, mengalami penguatan ya. Indeks sahamnya juga sama, emitennya beberapa saham terutama sektor teknologi mengalami kenaikan ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, dan untuk melihat ekspektasi suku bunga, kira-kira kapan dipangkas tahun ini, Pak? Ini sudah ada sinyal nih inflasi turun, meskipun jauh dari target. Target inflasi Amerika kan 2%. Ya. Nah, tapi ini sudah sedikit ya kabar positif mengalami penurunan ya daripada inflasinya stagnan sesuai sama last bahkan naik. Nah, wah, itu jauh dari pemangkasan, nanti bahkan tahun depan akan dipangkas. Nah, karena data inflasinya ini mengalami penurunan sesuai perkiraan, nah jadi planning, rencana The Fed mau mangkas tahun ini yang awalnya akan terjadi 3 kali pemangkasan berdasarkan SEP yang sudah kita bahas ya, summary economic projection-nya ya. Nah, kemarin berubah ya karena data-data inflasi stagnan dan naik mungkin 1 kali katanya. Tapi kita lihat di pertemuan Juli. Nah, di sini saya buka sosnya CME Group untuk melihat Fed Watch Tool ya. Di sini untuk melihat probabilitas atau ekspektasi suku bunga ya. Di pertemuan selanjutnya ini terjadi nanti 12 Juni 2024. Nah, di sini akan muncul yang namanya SEP. Nah, ya. Nah, di pertemuan yang akan datang, The Fed ini surveinya masih ya probabilitasnya belum mangkas. Ya. Dipertahankan masih suku bunga di 5,25 sampai kisaran ya 5,5 di level tertinggi saat ini. Ini probabilitasnya 91,6%. Ya, tinggi masih. Ya. Nah, pertemuan selanjutnya Juli ya sudah mulai nih.
Dan ini berubah seiring perkembangan data, ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini, ya. Sekarang ya udah berubah, ya, dari hari kemarin, ya, minggu kemarin dan bulan kemarin, ya, berubah terus. Ya, tapi historinya ada. Oke. Nah, di pertemuan 31 Juli, ya. Nah, ini nampak perubahannya, ya. Kalau yang sebelumnya ini, ya, nah, kalau kita lihat ya, mempertahankan di level tertingginya. Nah, nih 69, 65, 5, 65. Nah, sekarang ini sudah mulai nih pemangkasan ya, 32,5%. Ya, udah naik nih, ya. Yang awalnya 30% ya. Kalau dilihat ya, jadi apa ya, peluang pemangkasan suku bunga ya di pertemuan bulan Juli ini sudah mulai muncul ya. Nah, untuk data saat ini ya 32,5%. September yang tinggi, oke, 51%. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak, kira-kira suku bunga mulai dipangkas ini kapan, Pak? Berdasarkan probabilitas survei CME Group ya di bulan September. Pertemuan masih 3 kali lagi ya. Survei saat ini 51,4%. Udah tinggi nih ya. Nah, tapi ya ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita melihat suatu data, ingat buy on rumor ya. Ini rumornya pemangkasan sudah mulai tinggi nih ya. Market sudah bereaksi. Jadi hati-hati ya. Ketika benar-benar sudah dipangkas, biasanya market berbalik sudah. Karena sudah direspon. Responnya ya sekarang ini nih, ya. Jadi kalau ada saham-saham naik, ya, atau dolar indeksnya melemah, emas naik, itu respon salah satu pemangkasan suku bunga yang rumornya sudah mulai tinggi ini sekarang. Jadi kalau sudah terjadi pemangkasan, biasanya biasanya stagnan malah berbalik. Nah, itu efek kalau kita membaca suatu fundamental atau rilis data. Oke. Nah, kita cek yang 7 November ya. Nah, ya. Oke, sampai 18 Desember pertemuannya ya. Nah, pemangkasan sudah mulai terjadi. Jadi kesimpulannya berdasarkan data inflasi tadi malam yang dirilis turun ya. Nah, The Fed ya sudah tidak ada wacana untuk menaikkan lagi, sudah tidak ada ya. Yang ada ini mempertahankan dan memangkas. Memangkasnya ini ya, ini akan dilakukan tahun ini, bisa sekali, 2 kali, 3 kali ya, berdasarkan SEP. Nanti kita tunggu SEP di bulan Juninya. Baik, itu informasi tentang data penting ya, minggu ini dan suku bunga. Nah, ya, kita cek dulu ada yang request ini. Coach Power ada notif langsung join Pak, terima kasih. Ya bisa aja ya tinggal subscribe sama like ya, nanti ada notifikasi. Pak Andri Utomo, halo Pak Fausan, halo juga Bu Ayu, selamat sore. Ya, nah, silakan kalau mau request saham-saham Bapak Ibu yang perlu dibahas, silakan. Nah tadi juga ada WA Pak, sedikit sekuritas atau saham lokal ya, boleh nggak? Ya boleh ya, silakan ya, selama masih ada durasi waktu. Ya. Oke, kita langsung, oh ya, tadi ada juga WA masuk Pak, Boeing kenapa turun lagi? Ada berita apa? Baik ya, kalau saya mau melihat berita apa, ya saham naik, ini kenapa sih? Ada berita apa sih? Saham turun juga kenapa sih? Ada berita apa sih? Secara fundamental ya. Biasanya kalau saya pribadi, source-nya itu bisa lihat 2 aja cukup ya. Misalkan kita lihat di investing ya, bisa. Misalkan, Pak kenapa Boeing turun? Ya tinggal aja set kodenya BA ini ya, Boeing, Bapak Ibu ya. Nah, tinggal ini pre-market Boeing masih sama lah ya, nggak naik, nggak turun, naik sedikit. Tinggal ini nih, klik news dan analis, klik newsnya aja. Biasanya di sini akan ada news tentang Boeing. Nah, jadi kenapa Boeing turun? Di sini
pasti ya, akan ada 1-2 berita yang membahas tentang penurunan saham Boeing ya, 1-2 hari ini. Ini Boeing stock drop ya. Nah, silakan Bapak Ibu baca. Jadi ini kalau saya baca ini ya masih seputar masalah Boeing yang kecelakaan kemarin ya. Nah, belum clear lah secara perizinan ya. Ini itu aja sih. Dan ini adalah kalau saya pribadi apa ya? Sementara aja ya. Nah, atau biasanya saya pakai ini juga bisa ya, tip rank. Nah, tip rank ya. Saya klik di sini bisa Bapak Ibu ya, tipranks.com sosnya boleh. Ya, misalkan mau lihat saham Boeing, di sini aja ya, BA klik ya, set udah ya. Nah, di bawah ini ya, cari yang news ya dan insight-nya ini. Klik aja. Nah, di sini lebih enak ya. Kalau ingin lihat newsnya bearish news, artinya berita yang membuat saham Boeing turun itu apa? Di sini ada. Oke, tinggal cari aja ya. Atau sorry, berita news ini ya. Nah, sama ini ya. Namanya berita ya pasti sama ya semua source atau sumber ya. Mau cari yang bullish, yang mendukung positif. Nah, ini ya. Oke, itu sekedar sharing tentang cara untuk mendapatkan informasi news ya. Baik, kita langsung aja ke analisa teknikal ya. Di sini saya akan buka trading view seperti biasanya saya pakai sos trading view. Nah, oke, saya lihat dulu live chat ini Pak, saham Boeing, Nike, Google, Apple. Waduh, borongan nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 saham baik. Ya. Oke, kita akan coba bahas secara teknikal mulai dari indeks dolar. Nah, mungkin Bapak Ibu karena juga ada request ya. Nah, oke, ini grafik daily ya. Inilah dampak data tadi malam melemah ya, candlenya merah. Oke. Ya, jadi melemah. Secara tren ya, indeks dolar ini masih naik sebenarnya. Ya, yang pertama ini saya tarik belum breakout, belum tembus. Jadi kalau saya eh, coding atau tarik ya struktur marketnya ini higher high ya koreksi ya, low-nya semakin naik ya ini langsung ke sini ya ya. Oke, sekarang di sini ini masih naik ya. Oke, karena belum breakout ya. Dan supportnya ini. Oke, nah ini support ya. Higher low ini nih. Nah, belum di breakout, belum ditembus Bapak Ibu. Artinya secara teknikal tren masih naik ya. Jadi ada potensi ini dolar masih menguat. Ya, mungkin secara fundamental kan belum terjadi pemangkasan. Kalaupun terjadi pemangkasan masih 1 kali ya dengan target yang akan dilakukan 3 kali. Yang kedua, inflasi turun tadi malam, tapi masih jauh dari target normal yang diharapkan The Fed yaitu 2%. Nah, jadi ada potensi ini akan menguat lagi, seperti ini ya. Oke, saya lanjut ya ke indeks dolar aja. Nah, baik, saya coba di sini indeks dolar Dow Jones dulu ya. Dow Jones ini mendekati all time high-nya lagi ya. Nah, ini kalau saya tarik high-nya yang kemarin ini sejajar. Nah, oke, naik sejajar. Ini potensi double top ya. Artinya apa, Pak? Kalau dia nggak mampu breakout, false break lah, reject lah, dia ada potensi akan terkoreksi. Ya, oke. Nah, hati-hati dengan saham ya. Nah, kenapa saya bilang hati-hati? Ya, karena all time high ini ya, koreksi pasti ada kok ya. Makanya saya selalu ngasih saran ya, jangan mengejar harga saham yang sudah all time high. Oke.
Nah, yang kedua ya di sini Nasdaq sama ya, bahkan all time high, new all time ya. Jadi harga tertinggi baru. Oke, ini breakout tertingginya ya. Ini. Nah, oke. Jadi sektor teknologi akan naik secara ini ya. Baik, S&P ini ya 500 500 ini sama ya, rekor ya, tertinggi baru. Jadi secara keseluruhan ya, tadi malam ini kan tadi malam daily ini hijau ya. Ada dua rekor ya, S&P 500 rekor tadi malam akibat rilis data inflasi, sektor teknologi, Nasdaq juga sama ya. Oke, itu pembahasan indeks Amerika ya. Kita lanjut sesuai request aja dulu, mulai dari pembahasan Boeing dulu ya. Boeing, ini saya udah buka Boeing. Boeing, oke, Nike, Nike, saya buka dulu Nike-nya. Oke, baik, kita mulai dari pembahasan saham Boeing. Seperti biasanya saya mulai time frame weekly dulu ya. Nah, oke, ini sisa minggu lalu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau terlambat mengikuti live YouTube, ya bisa Bapak Ibu lihat masuk ke YouTube-nya PT First State, silakan di sana dicari ya. Nah, sama saya akan live ini secara analisa teknikal berkelanjutan setiap minggu ya. Nah, ya. Analisanya sama ya. Ini saya biarin dulu ya. Oke, saya bahas daily dulu ya. Biar yang mengikuti minggu lalu ini nyambung lah ya. Ini gambar yang minggu lalu masih ya. Jadi minggu lalu ya saya membahas Boeing ya, baik baru ada potensi koreksi ya, koreksi. Oke. Koreksinya biasanya kalau saya ukur ini biasa pakai Fibonacci retracement ya ke daily 50% atau golden ratio 61 di sini target koreksinya. Ya, jadi Boeing ini sebenarnya Bapak Ibu ya, saya hapus dulu biar clear ya. Boeing ini flat ya. Jadi bukan turun ya. Kenapa saya bilang flat, datar, konsolidasi. Saya ukur dulu. Ini nih ya. Ya, kalau kita tarik dari terendahnya kan ini, tertingginya ini. Saya stop dulu di sini ya. Saya tandain tertingginya. Nah, candle-nya paling rendah ini. Ini mother candle, ini anak-anaknya nggak keluar dari ini. Ini namanya flat konsolidasi. Ya, dikatakan turun, ya, ini naik, turun. Nah, turun ini melewatin low-nya yang ini. Ini baru turun. Ya, kalau di sini ini nggak gerak, ya. Memang Pak kan pernah 183, sekarang 176. Turun secara angka, iya, tapi secara technical daily ini ya stagnan, sideways, flat, konsolidasi bahasa-bahasanya ya. Datar lah ya ini. Pola grafik flat ini ya, ini namanya base lah kalau bahasa SND ya, supply and demand ya. Ini netral ya. Nah, pola grafik netral. Netral artinya naik, dia membentuk base ya. Nah, bisa turun ya kalau jebol ini ya, atau kalau break atas naik. Ini namanya rally base drop ya. Nah, kalau flat itu ya, kalau kita ilustrasikan ke buyer seller ini ya, volume buyer seller ini seimbang masih ya. Mungkin nunggu sesuatu Boeing gitu tuh ya. Nah, jadi kita lihat hari ini kalau dia bisa koreksi lagi ya, nah kita analisa Pak, kalau koreksi lagi kemana? Yang tadi saya munculin retracement ya. Biasanya saya 50%,
61 karena di sini ada base juga ya. Inilah target koreksi saya. Kalau ada koreksi lagi ya. Jadi yang punya saham Boeing, Pak saya sudah beli kemarin, buy now sempat profit belum dilepas, sekarang gimana Pak? Ya sabar dulu, di hold, ditahan ya. Jangan emosi beli lagi. Kalau modal equity-nya mencukupin besar, silakan asal siap dengan segala risikonya ya. Oke, bisa aja nanti ini berpotensi akan naik. Ya, supportnya ini, sorry ya, ini supportnya ya. Ya. Lo yang tanggal 25 April ya, 159 lah, 160 ini supportnya. Targetnya mana Pak kalau naik? Nah, ya, oke. Ini yang saya tandai area kuning ya. Ini target kenaikan. Nah, oke, saya hapus dulu ya karena banyak request saham Boeing ya. Baik, saya hapus. Kalau ada kelanjutan kenaikan, kira-kira yang saya buy kemarin ini saya lepas. Ya mungkin ada buy di 17, kisaran berapa ini? Ya 165, 63, 170, 171 di sini. Ya saya tinggal ukur. Start penurunan kan terakhir tertingginya 265 nih. Saya tarik retracement ke terendahnya kemarin. Nah, ini. Oke. Nah, ini resisten berdasarkan Fibonacci. Saya garis. Kenapa kemarin naik tertahan di sini? Ya 23,6%. Ya. Nah, dia kalau lanjut ya, nah, di sini ini. Nah, minimal ya take profit di sini aja Bapak Ibu. Ya. Bolehlah 200 Pak, 190 mendekatin silakan. Ini untuk yang short term pendek ya. Oke. Kan lumayan profitnya ya kalau buy di ya area-area sinilah kemarin ya. Nah, sudah 13% lah kurang lebih ya. Tapi kalau target profitnya medium, silakan ke 61 di sini ya. Atau 78 karena di sini ada gap Pak ya. Nah, kemungkinan mungkin bisa targetnya menutupin gap Pak 240. Silakan ya. Nah, atau long term Pak, double top atau ada high sekali lagi. Silakan, itu kembali ke Bapak Ibu ya untuk masalah target profit ya. Ini kalau saya tarik pola grafiknya ini ya nah, kayak gini nanti jadinya ya. Hmm, Oke. Silakan Boeing clear ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti malam kalau kita lihat pre-marketnya, ini kan mengalami kenaikan sedikit. Nah, ya, berita minggu ini mendukung positif. Ya, harusnya nanti malam ini ada rebound kenaikan. Syukur-syukur breakout ini. Ya, jadi tenang aja yang sudah beli Bapak Ibu, ya, nggak usah panik. Ya, clear untuk Boeing. Pak yang belum beli Boeing gimana Pak? Ya silakan nanti malam beli atau mau tunggu sekali lagi ya. Nah, penurunan sekali lagi berdasarkan yang ini. Berapa Pak 50%-nya? 172, 50, mungkin 173 sampai 170 boleh ya. Nah, ya nunggu koreksi ya. Sini dulu mau beli Pak. Nah, silakan ya. Nah, pasti kenapa? Nggak ada yang pasti ya. Kadang kan Bapak Ibu tanya ya. Nah, jadi kalau Bapak nunggu koreksi lagi ke sini, peluangnya kalau kena ya syukur akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Tapi resikonya takutnya hanya tertahan di sini ya. 38 udah itu naik. Nah, oke. Clear ya? Oke, kita lanjut sesuai request yaitu Nike tadi. Setelah Nike Boeing saya ganti di sini apa ini ya? Google ya. Disney. Oke. Ini saya ganti Google dulu. Google. Ya,
Oke. Baik, sekarang pembahasan ke saham Nike dan ini adalah pembahasan minggu lalu, saya hapus dulu. Ya. Baik, kita mulai time frame weekly dulu, Nike. Ya. Nah, biar Bapak Ibu jelas nih, ya. Nike, grafik Nike, ini grafik mingguan, ya. Artinya satu candle ini periodenya 1 minggu, ya. Nah, saya coding dulu lah struktur marketnya ya, dari tertinggi yang terakhir ini, ya, 178, terendahnya di sini 81, ya, sempat naik 131 dan di sini terkoreksi terus ya. Nah, ini 88, 123 dan sempat 88. Ini artinya ada potensi double bottom, 2 titik terendah. Kalau ini valid nanti benar-benar apa ya, valid ya, benar-benar potensinya double bottom naik ya, nggak mampu breakout support ini, saya jadikan support ini ya, karena kan low ya, setelah rebound naik ini, low-nya tertahan di sini, ini jadikan support 88 ya. Kalau dia nggak mampu, ini double bottom, targetnya di sini. Ya, kenapa saya target di sini? Ya saya tarik ini ya, tren resistennya dulu. Ya, ini. Ya. Jadi Nike ya secara tren ya, nah, ini sebenarnya turun ya, mampu breakout. Cuma belum valid. Validnya nanti ini nih, ketika mampu breakout support ini. Ya. Nah, skenario pertama, kalau dia nggak mampu support ini, ada potensi dia akan naik. Ya, oke. Jadi polanya nanti ini ya, nah, segitiga lah ya. Oke. Pak, gimana kalau dia pecah support, Pak? Kalau pecah support, targetnya support kedua ini, yang low ini. Dan ini adalah support yang kuat. Ya, ini support kuat, 81 ini support kuat ya. Nah, ini support kuat ini. Kenapa saya bilang support kuat? Ya. Nah, karena ini ya dari tertingginya nih. Ya. Nah, kalau ini ya nggak terlalu kuat. Jadi aku lihat ini mungkin akan ada penurunan sekali lagi kalau mampu ini ya. Targetnya gini. Nah, oke. Nah, ini saya akan bahas resikonya dulu ya. Pak, pecah support ini gimana, Pak? Ya ke sini. Paling rendah pasca Covid ya. Itulah saham ya. Oke. Tapi nggak se ekstrim langsung tanpa ada pergerakan naik turun ya. Setiap support pasti ada, support ini kan hambatan, tahanan. Ya, seperti ini support, selalu ada yang namanya perlawanan ya, naik dulu ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buy di dekat support ini secara teori benar ya. Nah, oke, semoga ini nggak mampu pecah, ada rebound naik. Naiknya ke berapa, Pak? Tinggal ukur ini dari tertingginya, saya tarik retrace ke terendahnya yang terakhir ya. Kenapa kemarin tertahan di sini 23,6 seperti saham Boeing. Ya, ini kan resisten ini ya, berdasarkan retracement ini ya. Nah, kalau mampu break ini targetnya 38,2%, 102, 50% ini. Nah, kalau tanya, Pak, sarannya dilepas di berapa, Pak? Aku lihat di sini dulu. Ya, karena di sini ada base banyak ya. Ini dulu jangka pendek. Nah, jadi di sini siapa ya Bu Ayu kalau tanya, kalau beli saham di level 92, 93, 94 ya. Kalau sudah merasa ini targetnya 102 sampai 106, udah profit cukup di sini boleh lepas. Ya, ini target profit jangka pendek ya. Kalau yang medium, medium ini menengah, ya targetnya 61 di sini atau 78. Nah, long term Pak, ya long term udah high baru ya. Nah, kembali ke psikologis ya, mental Bapak Ibu. Berani nggak nahan
profit long term ya. Nah, kalau wah saya nggak kuat Pak, ya kemarin profit berkurang lagi, ya pilihannya short term atau medium term. Oke, ada pertanyaan untuk saham Nike, silakan. Kalau saya turunkan ke time frame daily ya, ini weekly ya, biar ada gambaran besar Bapak Ibu. Oke, di sini ini grafik weekly, sorry daily ya, yang tadi weekly ya. Nah, saya hapus saja. Nah, jadi kalau daily ini artinya satu candle satu hari ya. Saya gambarkan dari terakhir aja ya, dari sini ya. Nah, ini kan koreksinya segini, naik ya. Ini swing low, swing high, ini swing low. Nah, ini naik ya. Kenapa ini tertahan di sini? Karena ada support yang di breakout jadi resisten ya. Nah, kemarin drop di sini ya, naik hanya tertahan di sini ya. Nah, inilah pergerakan Nike harian ya. Nah, kalau saya tarik, ini kan bisa kita tarik. Nah, jadi support ini saya hapus ya, biar nggak mengganggu. Nah, saya tarik juga ini. Nah, jadi pola chart pattern ya. Nah, pola grafik ya, chart pattern. Nah, tinggal sekarang mampu breakout ini ya, atau breakout ini. Kalau breakout ini ya gini jadinya nanti ya. Ya. Semoga aja seperti ini. Nah, tapi kalau breakout ini ya tertahan di sini ya, atau kalau breakout yang seperti tadi. Cukup. Ini ada Indra. Selamat sore Pak. Sore juga. PayPal, PYPL Pak bahas. Oke. Bu Erna, Pak Alibaba kemarin sempat naik dikit terus turun lagi sampai 5 poin. Apakah hasil report jelek? Belum saya bahas ya minggu lalu ya. Nanti ya saya bahas ya. Nah, karena ada rilis laporan earning ya. Nanti kita bahas Alibaba. Ya. Oke, Nike clear ya. Sekarang tadi habis Nike, Google dulu, terus Apple. Waduh, Google dulu ya. Nike clear, saya ganti Apple. Oke, terus habis Apple, Disney. Disney udah ya. Oh, Disney belum ya. Baik, sekarang Google ya. Oke, ini pembahasan minggu lalu juga ya, Bapak Ibu bisa lihat live YouTube sebelumnya ya, minggu lalu. Nah, sempat bahas Google juga ya. Nah, jadi pembahasannya kan yang minggu lalu, sorry sih ya. Nah, ada potensi dia akan terkoreksi, naik dulu ya. Mungkin targetnya double top ya. Kalau nggak mampu, dia akan koreksi. Oke, saya ulangin untuk Google ya. Saya hapus dulu, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Saya mulai dari grafik weekly. Oke, ya. Ini saham Google, ini saham favorit saya juga ya. Saya hapus semuanya dulu ya. Sekalian ada edukasi untuk analisa versi saya ya. Oke, ini grafik saham Google time frame weekly, grafik mingguan ya. Nah, di sini saya memang tandain dulu support terendah ya. Nah, oke. Terus ini saya hapus aja lah stop loss-nya dulu ya. Nah, ini support yang paling bawah ya. Oke, ya. Oke. Targetnya di sini, Pak. Gimana caranya? Ya, saya tarik dari terendahnya ini ke tertingginya ini dulu. Saya tandain dulu ini biar Bapak nggak bingung ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan struktur market ya, struktur pergerakan saham Google ya. Dari sini aja terendahnya ya, saya tarik. Kan strukturnya sebenarnya seperti ini nih. Ya. Terus ini apakah lanjut naik atau sudah selesai di sini, Pak? Ya kita analisa ya. Biasanya saya pakai ekstensi ya. Kenapa Fibonacci ekstensi? Karena bikin high baru ya. Ini kan ya. Saya tarik di sini ke terendahnya.
Target pertama 78, targetnya 100 biasanya. 100 ini di 184. Saya melihat akan ada ke sini. Ya. Artinya saya nggak merekomendasi buy. Ya. Secara teori kan buy mendekatin support, bukan mendekatin resisten. Ini resisten di atas. Ya, yang dikhawatirkan naik belum sempat close profit, belum sempat lepas, ya dia terkoreksi. Nunggunya lama nanti. Nah, lihat histori karakter pergerakan Google ya. Kalau sudah kayak gini, ini kan bisa aja ya naik double top ya, sejajar, akhirnya koreksi ya, koreksi. Nah, oke. Jadi kalau tanya targetnya Pak, ya weekly saya lihat ke sini. Oke. Yang kedua, berdasarkan indikator ya, di sini saya pakai stokastik, bisa RSI. Ini sudah overbook ya. Overbook ini kan 80% ke atas. Ya, ini jenuh beli ya. Saya turunkan daily Bapak Ibu ya. Nah, daily yang nggak usah dari sini ya. Nah, ya oke, kalau kita coding dari low yang terakhir, ya tinggal dari sini Bapak Ibu ya. Udah ya, gini pergerakannya ya. Ya, higher high, higher low. Loh ini trennya naik ini, ya Bapak Ibu ini naik. Kenapa? Higher low, low-nya lebih tinggi terus ya. Ini tren naik masih. Kalau ditanya Google, tren masih naik ya. Ya, sudah terlihat jelas nih ya. Kalau saya tarik dari swing terluar yang terakhir, ini trend support namanya ya. Jadi masih naik. Ya, ini saya hapus biar nggak mengganggu. Ya, tren masih naik ya. Nah, sekarang saya analisa yang bullish terakhir ini ya. Tiangnya lah, tiang benderanya ya. Nah, saya tandain lagi swingnya ini ya. Nah, di sini nggak ada swing sama sekali. Swing di sini nih, swing high ya, ini swing low, langsung naik, ini swing low. Nah, satu dua, ini kemungkinan potensinya double top sejajar. Ini target pertama. Nah, tadi kenapa gambarnya saya tandain di sini. Jadi kalau ditanya Pak, Google potensinya lanjut naik, targetnya ini nih, resisten ya 176. Kenapa saya tidak merekomendasikan beli? Sekarang 173, kalau Bapak Ibu beli 174, 175, ini dekat resisten daily. Ya, dikhawatirkan dia polanya double top, nggak mampu membreakout atau menembus resisten ini, dia terkoreksi. Ya, kalau dia mampu breakout, ini kenapa saya tandai kuning ya? Ini area resisten, area jual kalau saya ya. Ini. Oke. Cukup ya. Nah, Google ini selalu saya incar ya, tapi saya incar ketika terjadi koreksi dan mendekatin support. Nah, sekarang incernya di mana Pak pertanyaannya ya, yang pecinta saham Google. Ya, oke. Ya, ekspektasi ya, estimasi sementara lah ya, tertahan di high-nya ini sejajar. Ya, saya akan nunggu koreksi. Koreksinya di mana? Ya, ya tinggal tarik ya. Saya tandain dulu nih. Ini berangkat naiknya kan dari sini. Ya, ini tiangnya. Ya, bullishnya di sini nih. Naiknya dari sini. Ya, koreksinya ini gimana nanti? Ya, ya tinggal tarik retrace aja. Ya, inilah kenapa kemarin tertahan di sini. Tertahan di support 23,6 sekali lagi. Ya. Oke, ini kalau mampu ditembus nanti terjadi koreksi 38,2 support kedua. Ini berdasarkan retracement Fibonacci ya. Nah, biasanya kalau saya ini 61 50% ya. Separuhnya atau golden ratio 61. Ini biasanya saya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau tanya Pak peluangnya Google di mana Pak? Kalau saya sih nunggu di sini. Boleh Bapak di sini buy short term lepas ya. Wah kejauhan Pak. Ya, silakan. Kalau saya
nunggu di area sini 50% sampai 61,8%, yaitu di 154 kurang lebih sampai 149, 150 lah ya. Nah, 150 sampai 155 ya. Oke. Nah, seperti ini ya, terjadi koreksi ya. Nah, mungkin nanti dia akan naik, entah dia lanjut ya, nanti koreksinya kan selalu, nah ya, ini waktunya beli. Clear ya, Bapak Ibu, untuk saham Google, saya cek dulu yang tanya saham Google nih, ya. Oke, saya lanjut ya, saham Google saya anggap clear ya. Kalau yang punya posisi saham Google, sudah pasti profit karena harganya mendekatin all time high harga tertinggi, ya. Oke, yang belum punya posisi mau beli, sabar dulu ya. Ini saran aja ya. Baik, kita langsung ke Apple ya, benar ya, Apple. Oke, nanti Alibaba, ini Google saya ganti PayPal dulu ya, sesuai request ya. PayPal, terus sekarang Apple dulu. Nah, Apple ini saham favorit juga ya. Nah, ini sering kita bahas tiap minggu ya. Ini hasil yang kemarin ya, targetnya di sini sesuai target apa? Pertanyaannya dia apakah lanjut naik ya atau ada potensi koreksi. Ya. Nah, kita bahas lagi ya. Meskipun pengulangan dari minggu lalu ya. Oke ya, biar durasinya ini ya agak apa itu cepat ya. Tren ini naik masih ya. Nah, kita harus tahu trennya dulu dari mana naik Pak ya. Dari sini udah jelas kok ya. Nah, dari yang terakhir aja ya, tertinggi ya. Nah, koreksinya tertahan di sini, naik lagi sejajar, potensi double top ya, nggak mampu breakout resisten, dia ada potensi turun. Turun tapi sejajar juga, potensinya double bottom ya. Atas sejajar, bawah sejajar nih ya. Dia naik tertahan di sini. Ini struktur market saham Apple time frame weekly ya. Oke. Tren masih naik. Jadi ini kalau di time frame besar ini masih konsolidasi sebenarnya ya. Targetnya ke sini, kalau breakout ini lanjut naik. Tapi kalau nggak mampu dia ke support lagi. Breakout ini ya akan ada low baru ya di sini. Ya. Jadi pergerakan saham itu ya memang kayak gitu. Cuma pertanyaannya kan, Pak, kemarin beli di sini Pak, tapi kesusul lepas. Nah, bahkan saya profit dikit dilepas karena pada waktu itu kan rilis laporan earning ya. Nah, saya turunkan daily nih. Nah, ini waktu open gap jauh nih. Saya menyarankan ya, nah, boleh close dulu menghindarin forecast-nya turun banyak. Pada kenyataannya ya pihak Apple melakukan buyback dan ini sudah kita bahas ya. Makanya naik ya. Nah, dia lanjut naik. Nah, sekarang pertanyaannya lanjut naik atau enggak, Pak? Nah, saya tarik ya sebagai resisten dulu ya. Ini kan swing keluar, swing kedua saya tarik. Ini breakout, tembus sudah. Ya, harusnya naik. Naik targetnya ke mana, Pak? Resisten ini belum mampu di breakout. Ya, jadi strukturnya naiknya kan dari sini nih. Nah, turun sini, kan pergerakannya ini sejajar. Nah, ini tembus, ini sejajar, resisten become support, ya, turun, ya. Ya, nah, ini strukturnya ini naik, turun. Nah, kalau saya tertahan di sini, ini resisten ini, ya. Oke. Apakah dia mampu breakout ini atau enggak? Kita lihat nanti malam. Kalau pre-marketnya sekarang 18992 naik sedikit, ya, mungkin ada potensi breakout atau enggak. Nah, ya, tren masih naik, ya. Kalau dia mampu breakout, targetnya ini aja. Nah, silakan Bapak Ibu yang pecinta saham Apple, saya lihat sudah mungkin clear posisi ya.
tinggal nunggu mobile lagi. Kalau saya nggak mau rekomendasi buy di sini. Kenapa? Karena dekat resisten nih, ya. Nah, dikhawatirkan dia nggak mampu breakout, dia koreksi, ya. Nah, dan karakter saya suka saham yang terkoreksi, tapi tren masih naik, gitu, ya. Jadi kalau tanya Pak saham Apple Pak buy di berapa? Ditunggu dulu lah, ya. Koreksi aja belum, gitu. Ya. Nah, kalau saya berestimasi misalkan tertahan di sini, ya udah tinggal tarik minimal kembali ke 50% dan 61 di sinilah sementara ya, target sementara. Ya, di sini nanti kita lihat ya untuk area buy-nya ya. Jadi masih ideal. Kenapa? Karena open gap-nya di sini ya. Oke. Tapi kalau di sini masih turun hati-hati pecah support ini. Nah, inilah target bawahnya nanti. Nah, sebaliknya kalau pecah support atas nanti akan ada high baru. Nah, ya. Oke, clear ya. Saham Apple saya lanjut setelah saham Apple Disney ya. Oke, Disney ini peluang ya. Minggu lalu saya jadikan peluang sama saham Boeing ya. Nah, Disney ya kalau berdasarkan sinyal kita harusnya sudah punya posisi beli ya. Oke, ya harusnya sudah punya posisi beli. Buy areanya sudah tersentuh ya. Nah, saya bahas dari time frame weekly aja dulu ya. Nah, saya hapus ini sisa yang minggu lalu ya. Nah, area belinya di sini ya, saya hapus juga. Yang belum punya saham Disney masih ada kesempatan untuk beli saham Disney. Nah, oke, ya. Ini grafik weekly saham Disney. Ya, saya gambarkan strukturnya dulu. Dari tertinggi yang terakhir ini ya, kalau dari atas sudah ada, nih, ya pergerakannya kan ini turun ini, ya ini turun, ya dan mulai naik ketika break ini nih. Kenapa ini naiknya kencang ya? Naik sekarang terkoreksi. Pertanyaan ini koreksinya tertahan di sini Pak, di sini atau di sini ya. Nah, saya tandain yang terakhir dulu ya. Nah, kalau kita ingin melakukan open posisi buy, kita harus mapping, kita harus tandain support. Secara teori kan buy mendekatin support. Support yang kita tandain berdasarkan support klasik di low-nya, higher low. Higher low-nya mana Pak? Ini. Ya udah saya tandain ini support ya. Oke. Ini saya tandain support juga. Kenapa? Ini resisten ya. Yang ditembus itu menjadi support fungsinya ya. Resisten become support. Jadi sudah mendapatkan dua support. Ini support yang terakhir ya. Nah, udah tandain aja ya. Terus support berdasarkan Fibonacci dari low swing terakhir, bukan dari sini ya, dari sini ya. Karena ini eh, masih wave 1, 2, 3, 4, 5 harusnya ya. Nah, ini dari sini. Saya tarik ke tertingginya ya. Nah, kebiasaan saya biasanya kan 50% dan 61. Mungkin sudah ada yang beli ya. Kenapa saya 100 dolar? Karena supportnya tanggung ini ya. Ke sini boleh. Ini masih area beli ini ya. 61 dan 78,6 ini support kritikal ya. Nah, oke, inilah area beli ya. Nah, secara indikator belum oversold ya berarti jenuh jual. Mungkin ada potensi nanti di sini koreksi sedikit lagi atau malah konsolidasi datar dulu ya. Nah, oke. Kalau saya turunkan daily, ini daily ya. Nah, ini sudah masuk area beli ya. Saya akan gambarkan swingnya di sini. Ini swing high paling tinggi 1, 2, ini 3 ya. Nah, saya ingin mengukur nih ya, ingin mengukur ini berapa persen saya sudah 100 kah, 100 sudah lewat inilah targetnya mungkin 127 terjauhnya di sini ya ini. Nah,
Kalau saya udah buy ya. Oke. Kalau mau averaging buy mungkin di 97, 98 di sini. Ya, misalkan buy di sini Pak turun lagi. Ya buy-nya nanti di 97 kurang lebih ya. Nah, ini. Tapi kalau sudah buy ternyata naik, tunggu aja ya. Pre-market saya cek 103 ya, sedikit naik ya. Oke. Kalau naik Pak, target profitnya di berapa? Saya estimasikan dulu, low-nya tertahan di sini. Ya udah saya tarik aja dari tertinggi ini ya. Kalau target jangka pendek ya ini jadikan resisten di sini. Ya, ya udah level ini nanti lepas ya 50% di sini. 112 sampai 115 ya lumayan yang beli di 102, 103, 104 sampai 105 mungkin ya. Kisaran di sini 105 lah ya. Ya, kurang lebih udah berapa persen ya? Ya 10% ya, 9-10%. Ini jangka pendek. Kalau mediumnya ya targetnya ke sini ya. Nah, jadi kalau dia mampu rebound naik ini jangka pendek di sini. Jangka mediumnya ya mendekatin di sini ya 123 atau high ini target pertama medium ya. Kalau long term di sini saya lihatnya ya. Nah, ini yang saya tandain. Tinggal pilih Bapak Ibu ya untuk saham bisnis ya. Oke, kalau saya minimal medium aja ya. Tapi kembali Bapak Ibu kalau mau jadi agresif ya, short term Pak, nanti ada koreksi lagi buy beli silakan ya. Ini. Itu kalau terjadi reversal, tren masih naik. Kenapa saya rekomendasikan ini untuk jadikan sinyal buy? Tren masih naik dan kalau saya tarik dari sini, ini pas tertahan di ini. Nah, ya. Jadi belum apa ya, belum pecah tren support masih ini. Ya. Oke. Belum pecah. Ini saya hapus ya. Nah, ini biar Bapak Ibu jelas tertahan di ini. Oke. Ini tren naik ya. Kan low-nya semakin naik masih ini. Ya. Oke, secara indikator udah over ya, oversold ya, di bawah 20-30% ini ya. Oke, cukup Bapak Ibu untuk saham Disney. Kalau earningnya masih lama ya, baru dirilis ya. 82 hari lagi masih ya. Sepertinya forecast-nya bagus ya, sudah kita bahas. Ya, oke. Nah, silakan ini salah satu rekomendasi ya untuk Bapak Ibu ya, selain Boeing, Disney. Cukup Disney, ada pertanyaan untuk Disney. Jadi kesimpulan ya, Disney ya, biar nggak miskomunikasi. Yang sudah beli di hold aja. Ya, target jangka pendeknya yang tadi saya bahas di sini ya. Oke, 113 sampai 115. Silakan pasang limit TP lah ya. Kalau medium mungkin mendekati tertingginya di sini yang sudah beli ya. Bagaimana kayak yang belum beli Pak ya, buy now nanti malam langsung ya. Nah, boleh nggak nunggu turunan ke sini lagi? Boleh, tapi kan resikonya kalau dapat, kalau enggak. Oke. Pak ternyata beli terus turun lagi Pak. Averaging buy-nya di mana Pak? Saran saya mendekatin support yang ini, 97 kurang lebih. Ya. Tren masih dikatakan naik, baru turun ini ketika ini pecah support ini. Ya, ini baru turun. Selama dia koreksinya sini-sini koreksi masih ya. Ya, ini sejajar koreksi, potensinya double bottom. Ya, oke, cukup ya. Saya lanjut ke saham request selanjutnya yaitu Bu Ayu sudah clear ya di sini PayPal. Oke, habis PayPal tadi Alibaba ya, Alibaba, Baba ini. Oke, kita bahas saham PayPal. Nah, ini pembahasan minggu lalu juga ya. Nah, oke. Karena kalau nggak dihapus dulu ya Bapak Ibu, Pak, rame banget grafiknya. Oke, saya mulai dari weekly aja, biar apa ya, tampilan grafiknya itu Bapak Ibu
lebih jelas ya. Ini, eee, oke saya akan gambarkan strukturnya dulu yang terakhir aja ya. Karena durasi waktu ya, ini turun loh, ini saya jadikan support. Dia naik ya, nah tertahan di sini, terus koreksi, tertahan di sini ya, nah koreksi di sini. Oke, ya. Tren masih turun weekly. Kenapa saya bilang turun? Kuncinya di sini nih, lower high. Kan high-nya semakin turun nih, ya. Nah, dari sinilah ya, lower low, lower high, lower low terus ini ya. Lower high kan high-nya semakin turun, berarti trennya turun, ya. Oke. Pak, ini Pak, tren resistennya sudah di breakout. Ya, ini sinyal awal, tapi belum valid. Valid perubahan tren terjadi dari downtrend ke uptrend ketika membuat higher high. Higher-nya berapa? Dia harus naik dulu nih ke sini. Ya, berarti codingnya kan higher high. Ini baru naik. Ya. Kalau sekarang tren masih turun. Ya, oke. Nah, secara indikator ngarah ke bawah, ada potensi masih turun. Turunnya ke berapa, Pak? Saya tandai aja support terdekatnya ini dulu. Oke. Saya turunkan ke time frame daily biar lebih jelas ya. Oke, kita bahas yang dari sini aja ya. Dari support terakhir. Nah, saya tandain aja ini ya. Apa ya namanya ya? Struktur marketnya lah ya. Oke ya. Ini kan naik anggaplah ya. Ini swing ini nih, swing high, swing low. Nah, ya. Ini koreksi ABC ya. Ini naik lagi ya. Nah, sebenarnya secara time frame daily ya, yang di sini saya bicara di sini ya, ini naik. Nah, ini naik, kita tarik kan naik masih ya. Oke, ini saya hapus. Sorry, ini saya hapus biar nggak mengganggu ya. Nah, semoga aja ya support ini ya terdekatnya ini supportnya ya. Nah, kalau saya ya ini potensinya akan ada kenaikan sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ini satu wave ya, 5 udah ya. Nah, wajar ya. Nah, double bottom untuk naik ke sini. Ya, saya ukur aja koreksinya ya, dari sini ke tertinggi sini. Ya, 61 di sini tertahan di 50%, mungkin ke 61 ya. Kalau memang ada kelanjutan turun ya. Pre-marketnya 64 mengalami kenaikan, semoga aja ya. Targetnya sementara ini ya, saya nggak ngelihat di atas 77 dulu. Oke, di sini. Kalau indikatornya mengarah ke atas berpotongan, memang potensinya akan ada kenaikan ya di sini. Oke. Ini juga kalau kita tarik ya chart pattern-nya sini kan gini jadinya nanti. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ya. Oke, clear ya untuk PayPal. Terakhir Alibaba. Baba. Oh iya, belum kita bahas ya, karena open gap-nya ini 1, 2, 3 hari yang lalu. Ini pasca rilis earning ya, dan saya sudah kirim ya di Telegram kita ya, report untuk apanya ya, aktualnya lah ya. Nah, oke saya mulai time frame weekly dulu. Nah, nanti saya akan cek rilis earning-nya ya. Ini grafiknya sama dengan PayPal yang barusan kita bahas ya, tren masih turun ya. Nah, udah jelas ya. Ini kan turun dari terendahnya di sini. Saya jadikan support kuat paling rendah. Naik ya. Resisten kuat. Nah, ini kan lower high juga ini ya. Nah, cuma mampu membreakout tren resisten sinyal awal untuk naik. Tapi ini targetnya. Selama nggak big apa ya, nggak mampu tembus 102, tren masih turun. Nah, saya anggap tertahan di sini dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, lanjut naik enggak? Ya, oke. Ya, kita akan
turunkan time frame daily dulu biar jelas ya. Nah, saya hapus, kita bahas dari yang terendah di sini. Nah, ini kan konsolidasi lama nih, ya. Nah, selalu kita bahas ya, turun, naik, tertahan di 77, koreksi 66, naik 78, 77 lagi, turun, naik 77 lagi, 77 lagi, ya, nggak mampu, ya, bikin lo lagi 77, breakout langsung. Turun, nah inilah yang saya maksud, resisten, 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 resisten yang di breakout jadi support. Nah, kenapa? Diturunnya selalu tertahan di sini, ya, ke support, ya. Nah, sekarang di sini posisinya, ya. Kalau saya lihat dia akan naik ini, ya. Oke, saya cek pre-marketnya 8177, mungkin berarti kalau 81 di sini ya. Nah, tadi pertanyaannya kan Alibaba kemarin sempat naik dikit terus turun. Nah, saya bahas naik ini kan open gap. Nah, ini menjelang rilis earning, ya, menjelang naik dulu, ya, naik dulu. Nah, gap down ini rilis earningnya. Nah, saya cek ya. Jadi next earning report masih 98 hari lagi karena baru dirilis. Ya, ini. Jadi tanggal 14 kayaknya ya. Nah, ini ya. Oke. IPS-nya kemarin naik sedikit ya. Nah, ini yang drop ya. Ini yang turun. Nah, tapi next-nya ini naik ya. Terus turun naik terus gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan forecast yang akan datang itu naik. Kemarin memang turun ya. Kenapa dia gap up terus gap down lagi? Oke. Nah, mungkin ada yang belum sempat take profit ya karena belum profit. Nah, ya kalau saran saya tetap di hold dulu ya. Nah, target saya ini yang saya tandain area kuning ya. Nah, dari sini ke sini saya tandain ya. Nah, ini area kuning saya tadi ya 61 kan di sini. Ya di sinilah. Kalau mau jangka pendek ya. Karena ini kan resistennya di sini. Ya, ya. Ini nih. Ini resisten kuatnya. Ya. Karena kita tahu ya karakter saham Alibaba ini kan sering konsolidasi ya. Lama. Ya. Kalau saran saya di sini take profit aja dulu ya. Nggak usah long term ya. Short term aja lah kalau Alibaba. Oke. Cukup ya Alibaba Bu siapa Bu Erna ya. Apakah hasil rilis laporan jelek? Ya, rilisnya jelek ya. Nah, rilisnya jelek ya. Oke. Tapi next-nya ini bagus. Mungkin saya coba sekali lagi untuk nunjukin Alibaba ya. Alibabaku mana ini Baba. Ya. Nah, oke. Kalau Bapak punya aplikasi investing.com tinggal klik Baba ya. Financial, klik earning ya. Sini. Ya. Nah, kalau pingin cari beritanya di newsnya ya. Oke. Oke, di sini juga. Oke, ini. Jadi 14 Mei ya, sebelum open market. Jadi rilisnya ini IPS-nya mengalami penurunan dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan 18,97 earning per share-nya. Forecast-nya 10,27, aktualnya 10,14 merah turun. Pendapatannya dari 260,35 billion, forecast-nya drop 220,32. Aktualnya naik sedikit 221, tapi kan kategori masih turun dari sebelumnya. Memang kalau dari forecast naik sedikit, hijau. Tapi kalau dari yang sebelumnya dropnya jauh. Ya. Nah, yang akan datang dia naik. Ini naik, semoga aja. Ya. Oke. Jadi pertanyaan kenapa Pak kemarin naik terus turun ini. Ya. Jadi kalau membaca earning per share jangan lihat oh hijau bagus, belum tentu ya. Hijau tapi kalau naiknya sedikit dibandingkan dari previous atau lastnya jauh ya, ya kalau saya itu masih kategori jelek.
Nah, ini kan biaya pendapatan. Pendapatannya dulu itu 260 gitu tuh. Nah, dianalisa perkiraannya turun 220. Ini sudah drop, udah jelek kan pendapatannya turun. Ternyata aktualnya 221, naik sedikit dari perkiraan, bagus dari perkiraan. Tapi kalau dari sebelumnya ini kan jelek sekali gitu. Kenapa? Open gap down lagi. Nah, tapi yang akan datang sudah mulai positif lumayan ya ini. Oke, itu aja untuk menjawab Bu Erna ya. Clear ya? Karena durasi waktu sudah 1 jam lebih. Nah, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Yang pingin nonton lagi belum jelas karena Pak Bosan terlalu cepat, angkanya nggak jelas ya. Silakan Bapak Ibu buka YouTube-nya PT First State. Ya. Pak kadang pecah. Nah, di sana ada setting apa namanya ya? Setting ininya ya. Cari yang tertinggi ya. Nah, setting apa namanya ya? Gambarnya biar nggak pecah, biar lebih jelas ya. Itulah. Oke, cukup. Sampai ketemu di live YouTube yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu.